Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firdausi Nuruzul Afandi, NIM 2105011011024 yang akan menjelaskan tentang penyusunan portofolio investasi. Nah, portofolio yang saya jelaskan adalah portofolio investasi saham. Saham adalah sertifikat atau surat berharga bukti kepemilikan investor terhadap sebagian modal sebuah perusahaan. Dengan membeli surat berharga ini di pasar modal, investor bisa secara tidak langsung sudah memiliki sebagian dari perusahaan tersebut dan berhak atas bagian keuntungan yang mereka peroleh. Saham pertama yang saya pilih untuk melakukan investasi yaitu saham BBRI. BBRI salah satu bank yang milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. BBRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden BII Arya Wirjaatmaja pada tanggal 16 Desember 1895. Nah, alasan saya memilih Bank BRI untuk investasi saham yaitu saham BBRI didukung oleh kinerja bisnis BRI yang solid dan berkualitas. Hingga akhir tahun 2022, BRI memiliki customer base terbesar di Indonesia dengan lebih dari 130 juta nasabah, di mana 34 juta diantaranya merupakan nasabah ultramikro. BRI juga memiliki network terluas dengan lebih dari 8.200 kantor, 627.000 agen BRI Link yang tersebar di seluruh Indonesia, dan jaringan e-channel sebanyak 267 yang meliputi ATM, CRM. Kemudian selama periode tahun 2018 sampai 2023, saham BRI memiliki tren kenaikan harga yang cenderung naik dan stabil dalam jangka panjang. Meskipun terkadang mengalami koreksi atau penurunan harga sementara, harga BRI selalu mampu rebound atau pulih kembali dengan cepat. Seperti yang dilihat di atas, pada tahun 2020 BRI sempat mengalami koreksi ke sekitar 2.000 per lembar saham, namun kembali ke rebound ke sekitar harga 4.000 per lembar saham di tahun yang sama. Kemudian keunggulan lain dari saham BBRI terletak pada likuiditas sahamnya yang tinggi. Saham dengan likuiditas tinggi menunjukkan bahwa saham tersebut diminati oleh para trader dan investor, sehingga sering ditransaksikan sebesar modal. Faktanya BBRI merupakan salah satu saham dengan volume perdagangan tinggi di BI dan selalu masuk indeks LQ45, yaitu yang berisi 45 saham terbaik di BI berdasarkan tingkat likuiditas. Kemudian saham yang kedua yang saya pilih itu BBNI. Saya milih ini karena BBNI pada tahun 2022 memiliki harga 7.850 per lembar atau meningkat 69,5% dibanding tahun sebelumnya. Dengan kapitalisasi pasar 146,4 triliun, BBNI tetap menjadi pilihan utama investor. Saham emiten pada BBNI memiliki penaikan, yaitu adapun harga terbaru pasca stock split yaitu 5.200 per unit, dengan harga teoritis BBNI di posisi 5.187,5 atau disesuaikan dengan fraksi harga ke atas. Namun setelah dilakukan stock split, pergerakan saham BBNI cenderung terkoreksi, sempat menguat 0,48% ke 5.225 per unit di pembukaan perdagangan Jumat. Namun selama beberapa menit setelah dibuka, BBNI terkoreksi 5.175 per unit. Kemudian saham yang saya pilih ketiga yaitu saham BMRI atau PT Bank Mandiri Tbk. PT BMRI didorong untuk melakukan pemecahan nilai saham alias stock split setelah harga sahamnya melampaui batas psikologis 10.000. Dengan pemecahan nilai saham, diharapkan saham BMRI dapat lebih atraktif dan terjangkau investor retail. Harga saham BMRI melampaui 10.000 dinilai perlu segera untuk pemecahan nilai saham agar bergerak lebih dinamis. Saat ini nilai nominal saham BMRI di level 250 per lembar. Kalau patokannya IHSG, investor asing hingga lokal retail pasti pembelinya saham BMRI, BBRI, dan BBCA. Sebagai pergerakan IHSG, tentu saham BMRI banyak diburu oleh investor asing maupun investor lokal. Harga saham PT BMRI terus mendaki dengan kisaran pergerakan 9.950 sampai 10.200 pada hari Kamis. Kemudian harga saham Bank BMRI ini mencapai 10.175 atau menguat 100 atau 0,9% dari penutupan sebelumnya. Jika dibandingkan bank-bank sebelumnya, Bank BMRI ini lebih cocok untuk
investor pemula karena memiliki harga tinggi per lembarnya. Selanjutnya yaitu ada Bank BCA. Saham BCA termasuk paling diminati karena harga per sahamnya yaitu Rp28.825. Harga yang mahal tersebut tidak menyurutkan antusiasme investor pemula untuk membidik saham BCA sebagai aset investasinya. Investasi saham merupakan investasi yang cukup berisiko. Ada goncangan sosial atau politik saja, sentimen pasar bisa langsung negatif atau akan berimbas pada penurunan harga saham. Namun tidak pada BCA. Tercatat Maret 2020 ketika pandemi baru mulai menyerang Indonesia, harga saham BCA yaitu 26.000 per lembar. Kini meski Indonesia masuki masa resesi, saham BCA bertengger di urutan teratas 28.000 per lembar. Jadi bisa disimpulkan selama kurang lebih 7 bulan, saham BCA mengalami kenaikan sebesar 2.350 per lembar. Berbeda dengan saham-saham lainnya yang mengalami kebakaran, saham BCA relatif lebih stabil. Artinya jika mengalami penurunan pun, tidak lama kemudian BCA akan segera naik. Tak pula saham BCA menjadi incaran para investor pemula karena kestabilan dan nilainya yang hampir selalu naik. Selanjutnya yaitu ada PT ANTM atau Aneka Tambang Tbk. PT ini berhasil menunjukkan performa operasional segmen penjualan emas dan biji nikel hingga September 2022 lalu. PT ini juga sedang membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan rencana pemisahan dua anak usahanya dalam waktu dekat. Dilansir dari situs investor.id, BRI Dana Reksa Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli saham ANTM dengan target harga direvisi naik dari 3.200 menjadi 3.400. Analisis BRI Dana Reksa Sekuritas Hasan Bararokan juga mengatakan bahwa Antam berhasil mencatat lonjakan kinerja keuangan dengan peningkatan laba bersih sebesar 53,6% menjadi 2,6 triliun sampai September 2022. Kemudian realisasi laba bersih tersebut telah melampaui estimasi 84% dari target tahun ini dan 85% dari perkiraan konsensus analisis. Sedangkan kenaikan harga jual batu bara telah memicu peningkatan cash cost ferronickel yang berimbas kepada penurunan gross margin perseroan dari 18,9% menjadi 17,8%. Saya memilih ANTM ini karena secara operasional mengatakan Antam membukukan volume penjualan emas mencapai 406,63 oz pada kuartal 3 atau melesat 88% dari periode sama tahun lalu. Hal ini menjadikan volume penjualan emas perseroan meningkat sebesar 30,5% menjadi 833 oz sampai September 2022. Kemudian selanjutnya ada ICBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Saya memilih ini karena ICBP berhasil mengantongi peningkatan penjualan pada semester 1 2022, namun pertumbuhan itu belum mampu mendorong laba bersih emiten produsen mie instan Indomie ini. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, ICBP melakukan penjualan bersih konsolidasi sebesar 3,259 triliun. Capaian ini naik 16% secara tahunan dari 28,20 triliun. Hanya saja laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ICBP turun sekitar 40% menjadi 1,93 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih ICBP mencapai 3,22 triliun. Maka jika kita berinvestasi pada PT Indofood CBBP dikatakan aman karena PT Indofood CBBP ini mengalami kenaikan setiap tahunnya, meskipun ada sedikit penurunan pada setiap tahunnya, tetapi tidak signifikan seperti kenaikannya. Selanjutnya yaitu ada PT Telkom Indonesia, yaitu perusahaan telekomunikasi terbesar milik BUMN yang saat ini memiliki cap market sebesar 413 triliun, di mana sebesar 52% saham perseroan dimiliki oleh negara, sisanya 47,9 dimiliki oleh publik. Saham yang termasuk ke dalam kategori blue chip ini menjadi salah satu saham pilihan investor untuk berinvestasi jangka panjang. Pada tahun 2023, perseroan menganggarkan belanja modal sebesar 25% dari pendapatan 2022. Hingga saat ini perseroan memiliki sebanyak 32 data center yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Persebarannya meliputi 5 data center global
dan 3 enterprise data. Kemudian dalam waktu dekat, Perseion dikabarkan akan melakukan pembangunan 7 data center tambahan yang terdiri dari 51 MW. Selain itu, Perseion juga memiliki strategi utama yang dinamakan 5 Bold untuk memperkuat keunggulan pada domain bisnis digital. Selanjutnya yaitu PT Sido Muncul. Sebagai salah satu produk cukup diminati karena efektif membantu mencegah penyebaran virus corona pada 2019, Sido Muncul mencatat laba bersih sebesar 413 miliar, bertumbuh 10% dibandingkan perolehan tahun sebelumnya. Tak hanya labanya yang bertumbuh, Sido Muncul juga membuka kenaikan penjualan secara keseluruhan sebesar 3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 1,46 triliun. Berdasarkan pemberitaan bisnis, Direktur Keuangan Sido Muncul menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan pada periode awal tahun sejatinya disebabkan oleh kenaikan penjualan dari segmen produk minuman kesehatan. Kemudian di samping kinerja operasionalnya memang terus menunjukkan pertumbuhan. PT Sido Muncul ini termasuk dalam emiten yang royal membagikan dividen. Pada bulan April lalu, pemegang saham menyetujui rencana manajemen untuk membagikan total dividen tunai sebesar 729 miliar yang setara dengan rasio pembayaran dividen sebesar 90% dari laba bersih sebesar 807 miliar pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu PT Goto atau Gojek Tokopedia. Diuntungkan dengan ekosistem digital raksasa yang telah terbentuk dengan skala bisnis yang luas dan kuat, hal itu akan menopang akselerasi pertumbuhan kinerja Goto ke depannya. Untuk berinvestasi saham di PT Goto ini sebenarnya tidak terlalu bagus karena pada tahun 2022 memang lagi marak-maraknya banyak yang menggunakan Gojek dan Tokopedia atau selanjutnya. Terus kemudian pada tahun 2023 mungkin adanya Gojek dan Tokopedia ini telah tergusur karena banyak toko online shop yang lebih murah dan lebih efisien, yaitu misal TikTok Shop atau Shopee dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir adalah BBTN. Kinerja PT Bank Tabungan Negara atau BTN pada 2021 dinilai sejumlah analisis cukup baik. Kinerja apik, sejumlah analisis merekomendasikan untuk membeli saham tersebut dengan target harga hingga mencapai 2.600. Adapun kinerja Bank BTN yang dinilai baik, yakni perolehan laba bersih yang mencapai 920 miliar pada 2021 atau naik sekitar 20% dibanding tahun sebelumnya. Nah, laba bersih BTN hanya memenuhi 34,5% dari estimasi laba bersih pada tahun 2021. Namun pada tingkat laba operasi, hasilnya sejalan dengan perkiraan Aldi Rakcita Sekuritas. Dalam risetnya, Mandiri Sekuritas memprediksi Bank BTN akan memperoleh laba bersih hingga akhir tahun 2021 mencapai 2.153 triliun. Saham BTN dengan target price 2.000. Hal ini dikarenakan meski perolehan laba BTN baru memenuhi 34% proyeksi kinerja hingga tahun ini, tapi keberhasilan Bank BTN akan membuat net interest margin mengalami perbaikan mencapai 3,4% atau 25 bps pada 2023. Sekian penjelasan singkat saham dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.